Galatia 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita bergantian. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalau seorang kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani haruslah memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya, ini sebagai penutup ya, penutup kitab Galatia. Kalau tadi dikatakan kita telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka yang berarti apa? Ya, merdeka ya. Merdeka untuk berbuat dosa, merdeka untuk hidup oleh roh. Kalau kita belum dimerdekakan dalam Kristus, itu berarti apa? Kita tidak merdeka. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi ya, kita telah dipanggil untuk menerima kasih karunia. Ya, kita dipanggil untuk menerima kasih karunia, dan dengan demikian ya, supaya kita katanya apa? Kemarin itu kita mengikuti kehendak Allah. Jadi di dalam Kristus kita dimerdekakan. Tetapi katanya apa? Pergunakanlah kemerdekaan itu untuk hidup oleh roh. Dipimpin oleh roh Allah. Atau dipimpin oleh kasih Allah. Atau dipimpin untuk hidup bertaat kepada Allah. Ya, kita dipanggil untuk itu. Janganlah pakai kemerdekaan itu untuk melakukan dosa lagi. Itu katanya ya. Kenapa? Karena dia katakan kalau kamu hidup di dalam daging. Dia katakan apa? Orang yang hidup di dalam daging, kita tidak mungkin mendapatkan buah roh. Gitu ya. Jadi ini sudah dibukakan bagi kita.
Jadi jangan berpikir kalau kedagingan kita ini yang kita paksakan, nanti buahnya buah roh. Apa ini kedagingan dipaksakan? Ya sama dengan ya Kak Sinta tadi ya. Iya, gimanalah aku ini tidak menikah ya. Akhirnya apa? Kita paksa hidup menurut daging. Tapi Tuhan katakan jangan kita berangan-angan hidup oleh daging, tapi buahnya buah roh. Tidak mungkin. Ya, sampai di sini gimana ini? Jadi kalau kita ada kemerdekaan, bisa kita hidup dipimpin oleh roh, kita bisa juga hidup di dalam daging. Tapi kalau kita hidup di dalam daging, takkan membuahkan roh. Jadi kalau kita mau hidup di dalam daging, tidak akan membawa kita damai sejahtera. Tidak akan membawa kita sukacita. Ya, yang mana yang kita lihat kemarin, si Hagar ya memaksakan kehendaknya secara daging. Makanya diambil Hagar supaya meneruskan keturunan ini secara daging. Apa hasilnya? Maka hasilnya apa? Ya, dia menjadi sakit gitu ya, terjadi iri hati, terjadi perselisihan, terjadi perseteruan. Sampai sekarang. Gimana ini ya? Karena kadang-kadang iya, jadi mau bagaimana? Tapi dia sudah katakan, kalau kamu hidup di dalam daging, takkan bisa berbuah roh. Karena kita ini kan sering senangnya begitu ya. Kita paksakan hidup secara daging, berharap buahnya buah roh. Berharap buahnya kita akan berbahagia, kita akan menikmati hasilnya, kita akan ya sukacita. Itu perkataan setan itu. Tapi dia katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa, sekarang kamu bisa memilih hidup oleh roh atau hidup oleh daging. Sampai di sini ada mau ditambahkan? Iya. Iya, secara daging. Mimpi. Kalau berbahagia dalam mimpi artinya apa? Ya, berbahagia dalam mimpi apa? Iya, misalnya itu berbahagia dalam mimpi kan ya. Ya, kalau dulu kan anak muda sering bermimpi supaya dia mendapat bidadari. Dapatnya lah bidadari dalam mimpi. Setelah bangun iya. Apalagi dulu cerita hikayat apa novel di situ ya. Senang kali kita tiba-tiba pula datang bisa. Iya, bidadari datang dari kayangan. Iya, senang pula dia kita ya kedipkan mata dia pun tersenyum pula. Ya, tetapi bangun siapa? Enggak ada. Makanya dia katakan pergunakanlah kalau kita telah dimerdekakan, dipanggil menerima kasih karunia untuk hidup oleh roh, bukan hidup secara daging. Itu yang dikatakan. Ya. Jadi jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Ya. Kenapa kita tidak mau dipimpin oleh roh? Kalau kita lihat ayat 26 apa? Dan janganlah kita gila hormat. Kadang-kadang sebenarnya
Makanya kita mau hidup dalam daging ini, ada gila-gila kita. Iya, ada gilanya. Iya, gila hormat. Karena kita mau ini kan, kita mau, iya, misalnya ada uang kita, ada rumah kita. Iya, kalau nanti ada rumah kita kan orang, iya, jadi hormat. Jadi bukan rumah itu yang mau dia capai, tapi sebenarnya dia sudah gila. Kenapa ini, Bu? Ya memang mungkin dia salah satu orang gila itu mungkin ya. Janganlah gila hormat. Ya makanya nanti jabatan begini kan nanti semua orang. Sebenarnya dia gila. Orang yang tidak gila itu dipimpin oleh roh. Yang hidup di dalam daging itu ada gila-gilanya. Ya, kalau ada gilanya, kalau anjing gila bagaimana? Iya, makanya dia gigit. Orang bisa lagi gila. Kita pun ini katanya. Maka orang yang tidak mau hidup oleh roh, ya, janganlah gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kenapa kita tidak mau hidup oleh roh kalau begini? Sudah jelas ya, aku ini sudah gila. Kenapa? Baru aja khotbah kita kemarin ya. Untukmu semua dunia, tapi hilang nyawa. Ini kan gila ini. Ya. Bukannya dia selamatkan nyawa, itu namanya gila. Kalau gila itu artinya apa? Iya. Apa? Iya, kalau gila itu tak normal. Makanya sering dia jalan tidak punya pakaian, itu namanya gila. Karena orang kalau jalan harus pakaian rapi. Ya, ada lagi yang bukan wartawan, tapi catatnya lagi dulu kan di tong-tong sampah itu, catatnya lagi. Iya. Kalau dia wartawan wajarlah kan? Iya, tapi dia datang ke tong sampah, di situ dia mencatat. Itu namanya. Jadi bagaimana hidup di dalam roh? Dia katakan, saudara-saudara, ya, sesama kita ini ada yang sudah gila, ada yang mau dipimpin oleh roh. Bagaimana kita buat? Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Ya, ini pelanggaran sama kejahatan beda ya. Kalau kejahatan itu apa? Ada unsur kesengajaan. Tapi kita dapati seorang yang kedapatan melakukan pelanggaran. Ya. Kalau orang yang melakukan pelanggaran, kalau orang gila ada dilihatnya orang melakukan pelanggaran bagaimana? Kalau ada orang gila, ada yang melanggar di situ, orang gila bilang apa? Ya, misalnya tabrakanlah di situ kan, di situ orang gila. Oh, ketawa dia ya. Berarti itu orang gila. Kalau kita bukan gila, ada yang kira-kira terjadi pelanggaran, apa yang kita lakukan? Tolong ya. Makanya kalau ada pelanggaran tidak ditolong, itu berarti kita sudah iya kan? Gimana ini? Kalau ada yang melakukan pelanggaran, seorang melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani, kamu yang dipimpin oleh roh Allah, kedapatan orang pelanggaran akan firman Tuhan. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Atau bisa dikatakan apa? Kalau ada pelanggaran di situ,
orang yang rohani atau orang yang sehat imannya, itu berarti apa? Bagaimana orang yang pelanggaran ini, apa yang bisa dilakukan sama dia supaya dia bisa sembuh kembali. Kalau patah kaki di situ, kita akan bawa ke rumah sakit. Ya, kita akan supaya ya kembali kakinya menjadi normal. Ya, itu kata firman Tuhan. Tapi kalau orang gila, ya, kalau orang gila bagaimana? Makanya orang gila meninggal ibunya, apa kerja orang gila di situ? Ketawa dia. Padahal sudah ada yang meninggal di situ. Katanya yang dipimpin oleh roh itu, kamu yang rohani mendapati seorang yang melakukan pelanggaran. Maka kamu yang rohani harus memimpin mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Ya, ini ya bagi kita apa? Sekarang ini kayaknya kalau ini yang kita lakukan, justru kita merasa kita tidak normal. Malahan kalau ada pelanggaran polisinya apa? Pakai itu kan, kiu katanya kan, supaya dia cepat mendapat pertolongan. Bukan mentertawai dia, bukan mencemoohkan dia, bukan melakukan sesuatu yang sudah orang jatuh ditimpa tangan lagi. Kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ya, lemah lembut artinya apa? Yang berarti apa? Bukan kita kasar menghadapi orang yang melakukan pelanggaran itu. Sampai di sini ada mau tambahkan. Jadi senantiasa saja ya mereka berseberangan, di situ ada orang Taurat, ada orang yang bukan Taurat. Terjadi pelanggaran di tengah-tengah kita. Apa kewajiban kita yang rohani di situ? Firman Tuhan ini katakan, kamu harus pimpin dia ke jalan yang benar dengan lemah lembut. Jadi bukan saja dengan lemah lembut dikatakan, juga kamu harus menjaga diri. Jadi jangan kalau orang melakukan pelanggaran, yang berarti apa? Ya, kami kemarin kan 8 jam ya, hari Senin itu 8 jam dari Medan ya. Dari Medan. Iya, dari Sembahe ya. Iya, dari Sembahe 8 jam sampai Brastagi. Kira-kira seperti itu ya. Iya, mobil-mobil yang lain mencoba lewat dari sana gitu ya, supaya cepat gitu. Iya, karena kalau orang melanggar itu, kecenderungan kita apa? Kecenderungan kita juga ikut dari belakang ya. Ikut dari belakang supaya nyerempet ke sana, ngerempet ke sini. Iya, saya pun hampir terpancing juga melakukan itu ya. Iya, tapi Mama Maria bilang, ngapain kita ikut mereka? Kalau mungkin, iya, kalau ikut melanggar itu mungkin bisalah 4 jam atau 3 jam. Ya, karena ngerempet semua gitu ya. Kami coba-coba ikut dari belakang. Terus saja maju. Ya, tapi dia katakan di sini, kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, salah satu kita dulu di sini
Katanya apa? Jagalah dirimu supaya kamu tidak melakukan pelanggaran yang sama. Kalau di dalam tidak terjadi lagi saling menghormati misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Ini kata Paulus. Karena dalam dunia ini kita terpancing saja terus ya. Dengan kejahatan orang lain, kita juga mau melakukan kejahatan. Kalau ini yang kita lakukan gimana? Ya. Gimana kalau ini yang kita lakukan? Ya. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena ke dalam pencobaan. Atau supaya jangan kamu kena dalam pelanggaran yang sama itu. Atau mencoba mengarahkan yang lain dan mereka mencoba ya. Orang yang melanggar ini biasanya apa? Orang yang melanggar biasanya apa? Kecenderungan orang yang melanggar itu apa? Orang yang melanggar kecenderungannya apa? Akan memfitnah kita. Itu kecenderungannya. Tapi dia katakan, ya, mungkinkah dalam satu jemaat seperti Galatia ini tidak ada pelanggaran? Tapi yang di dalam roh harus berjuang. Bagaimana mengembalikan ke jalan yang benar itu, ya. Kedua apa katanya? Jagalah dirimu supaya kamu jangan jatuh dalam pelanggaran yang sama. Atau dalam membawa orang itu ke jalan yang benar, jaga dirimu supaya kamu juga jangan berbuat dosa. Itu normal. Tapi kalau tidak normal, itulah kesempatannya memaki-maki orang lain. Atau mentertawakan orang lain. Atau mengisukan orang lain. Ya. Sampai di sini ada mau ditambahkan. Gimana kalau begitu ya? Kalau ini kita mencobanya. Ya. Kalau ini kita mencobanya. Yang dipimpin oleh roh. Jadi kalau ada pelanggaran di situ, kita dipimpin oleh roh, apa yang harus kita lakukan? Ya, supaya yang dalam pelanggaran ini kembali ke jalan yang benar. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Atau membawa dia ke dalam yang benar itu, juga menjaga diri kita supaya kita juga tidak ikut tercemar di dalam pencobaan itu. Masih adakah yang seperti ini sekarang? Atau masihkah kita mengasihi persekutuan kita satu dengan yang lain? Gimana kira-kira? Baru dia katakan, ini kedua. Yang dipimpin oleh roh. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi orang yang dipimpin oleh roh, kalau ada orang yang punya beban yang berat, kita bukan membicarakannya. Ya. Tetapi dia katakan apa? Bertolong-tolongan. Tapi gimana dengan zaman yang sekarang ini ya? Kalau kita bertolong-tolongan, jangan-jangan nanti kita habis. Atau ya sama dengan kitab Yeremia itu ya. Yeremia bilang apa? Orang hanya ngomong firman Tuhan sajanya sekarang. Tetapi tidak ada lagi yang tulus memegang firman Tuhan itu. Atau kalau kita akan bertolong-tolongan, yang kita rindukan apa? Kita yang ditolong. Tak pernah ada dalam kamus kita untuk menolong. Ya.
Kalau nggak ada kamus kita untuk menolong, kamus kita hanya untuk ditolong saja, kalau nanti jemaatnya 30 bagaimana ini? Kamusnya hanya ditolong saja tapi tidak pernah berpikir kalau bertolong-tolongan itu berarti apa? Siap ditolong, siap menolong. Itu orang yang dipimpin oleh Roh. Ini yang terjadi di Galatia. Gimana ini ya? Nggak terlalu tinggi ini. Kalau zaman sekarang apa? Tapi kalau ini yang dipimpin oleh Roh gimana coba? Makanya ada orang yang masih kecil sudah memikirkan seperti itu. Ya, kalau Ki Andi itu aja di TV itu aja terus ya isinya ya. Bagaimana orang lain bisa menolong. Jadi kalau katanya percaya dipimpin oleh Roh, tak ada sedikit pun di dalam dia untuk rindu menolong orang, itu artinya apa itu? Maka dikatakan kita ini merdeka ini ya. Merdeka tapi hendaklah kamu dipimpin oleh Roh. Pergunakanlah kemerdekaan itu untuk hidup dipimpin oleh Roh. Jangan sudah merdeka tapi dipimpin oleh daging. Hasilnya daging ini apa? Nanti itu hasilnya gitu. Ada mau ditambahkan kah? Gimana kalian rasa? Adanya hati kita mau bertolong-tolongan. Selamat sore. Tapi kan kita tahu tadi ya, hidup oleh daging tidak mungkin buahnya buah Roh. Nggak mungkin. Makanya sering kita katakan yang bertobat ini apa? Ya, pindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih gitu. Ya, itu yang dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Orang yang tidak ada hatinya untuk menolong orang lain, dia tidak pernah mau memenuhi hukum Kristus. Atau orang yang tidak pernah memikirkan menolong orang lain, orang itu sebenarnya tidak dipimpin oleh Roh. Gimana ini? Kadang-kadang kita sering ya orang seperti kita ini pikir orang tidak ada kasih gitu ya. Padahal di sini jelas ya. Coba. Mau hidup oleh Rohkah? Ada kesempatan menolong orang lain. Ya, orang yang dipimpin oleh Roh itu adalah kasih yang rindu menolong orang lain. Apa artinya menolong orang lain? Ada kerinduannya mengurangi beban orang lain. Bukan menambah beban. Maka kalau sudah ada kerinduannya untuk mengurangi beban orang lain, sebenarnya apa? Kalau kemarin kami buat di sini, chemistry otaknya itu sudah lain. Kalau hanya dipikirnya dia yang ditolong, itu nanti bodoh jadinya. Karena semua kepintarannya dia pakai supaya orang lain sudi untuk menolong dia. Tapi kalau Roh ada kerinduannya untuk meringankan beban orang lain. Siapapun di sini ya, dikatakan bertolong-tolonganlah untuk menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Maka kalau nggak ada hatinya sedikit pun untuk mengurangi beban orang lain, orang itu tidak pernah penuhi hukum Allah dalam hidupnya. Yang berarti apa? Kalau tidak pernah dipenuhi hukum Kristus itu berarti apa? Jangan-jangan dia tidak sampai di situ.
Ada yang mau ditambahkan? Kedua dikatakan, itu senantiasa saja ya. Satu tadi katanya, jagalah dirimu, kalau ada yang melanggar, ya tolonglah dia. Jaga dirimu dengan lemah lembut. Kedua, bertolong-tolonganlah menanggung beban orang lain. Atau kita hapuskan aja ini, karena ini enggak enak. Gimana kira-kira? Gimana ini? Atau Tuhan, apapun bayarannya, inilah orang yang dipimpin oleh Roh. Kalau tidak ada keinginannya untuk mengurangi beban orang lain, itu berarti aku ini tidak pernahnya dipimpin oleh Roh. Aku hanya mau kemerdekaan itu saja. Ya, jadi kalau kemerdekaan itu saja, untuk apa merdeka seperti itu? Gimana ini ya? Kalau kita diam nggak tahu lagi aku khotbah gitu. Bertolong-tolonganlah kita. Ada? Jadi bisa kita masukkan ini, Tuhan, aku mau memenuhi hukum di dalam Tuhan. Kemana saja aku, biarlah Roh Allah memimpin aku. Apa memimpin? Kemanapun aku pergi, aku sudah menetapkan untuk mengurangi beban orang lain. Ya, misalnya di mobil lah, udah awaknya udah gini-gini, kita masih enak, kita tahan saja. Ini kan tidak mau mengurangi beban orang lain. Ya, kami kan pernah sama Mama Ria ini di Laos ke border namanya, perbatasan. Dari kota itu ke perbatasan. Begitu dia duduk, karena dia orang tua, ya dia lebih muda kayaknya ya, seperti inilah, seperti Teresa ini. Dia duduk, kami masuk. Ya, dia kuliah atau apa itu ya? Dia ke Thailand, sama-sama kami ini ke Thailand menuju border, ya. Border itu menuju perbatasan. Begitu Mama Ria naik, langsung dia berdiri dan dia kasih bukunya sama dia. Sampai di perbatasan itu, dia berdiri aja terus. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu, ya, kepingin mengurangi beban orang lain. Tapi kalau begitu hanya menderita kita terus. Gimana kalian rasa? Gimana Nur kalau begini kita hidup? Menderita kali kah? Gimana? Berarti orang seperti ini, kalau seperti ini hidupnya nggak akan pernah dia dipimpin oleh Roh. Makanya dia katakan ayat selanjutnya ya, dia katakan gini. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, kalau Anda merasa Anda berarti, ya dia katakan, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Makanya waktu dia ya berdiri di situ kasih bukunya, di situ dia sudah berarti. Kalau dia duduk di situ berarti dia tidak berarti sama orang lain. Nggak ada artinya dia hidup sama orang lain. Makanya dikatakan seorang yang menyangka ia berarti. Coba, kalau kita sudah diselamatkan oleh Kristus, gunanya apa? Untuk mengikuti kehendak Allah, kan gitu ya. Mengikuti kehendak Allah. Yang berarti apa? Berarti. Maka keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi berarti. Orang yang tidak melakukan ini berarti keselamatan yang Tuhan berikan sama dia, ya, dia sebenarnya kasih keselamatan itu tidak berarti apa-apa sama dia.
Keselamatan yang dia punya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak berarti sama sekali. Coba kalau duduk saja di sini, apa artinya coba? Tapi kalau kita bertolong-tolongan, saling melayani di sini, ini kita akan berarti bagi orang lain. Maka orang yang tidak pernah menolong, itu berarti tidak ada artinya dia. Ya. Sedangkan orang yang dipimpin oleh Roh itu adalah orang yang hidupnya berarti. Jadi dia diselamatkan, tak ada artinya bagi Tuhan, dia diselamatkan. Ya, karena Tuhan mau ini yang dia lakukan. Ada yang mau ditambahkan kah? Adakah artinya kita ini? Kalau kita mau mengurangi beban orang lain, disitulah kita punya arti. Ya, itu yang dia katakan. Seterusnya Pak. Dan soal menguji, kita ini kan seringkali menguji orang. Ya, orang yang dipimpin oleh Roh dikatakan sini Pak. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Kalau kita dipimpin oleh Roh, coba uji. Sejauh mana kita sudah berarti. Ya, sejauh mana hidup kita ini sudah berkenan bagi Tuhan. Itu yang dipimpin oleh Roh, itu yang penting. Kalau kita duduk, sejauh mana sudah aku berarti, pekerjaanku berarti bagi orang lain. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Kalau dia berarti dia bisa bersyukur, bermegah kepada keadaannya sendiri. Bukan orang lain yang perlu diuji ya, tetapi yang perlu diuji apa? Dirinya sendiri. Wah ini gimana ini ya? Ada yang mau tambahkan kah? Atau sudah terlalu berat ini ya? Enggak usah, kita tutup aja. Tapi saya tutup aja ya, mungkin minggu depan kita lanjutkan karena terlalu berat kayaknya kupikir. Hah? Lang? Jadi sudah mau berartikah? Mau memenuhi hukum Kristus kah? Mau hidup oleh Roh kah? Karena di situ dikatakan kan, ya nanti ya, terakhir Tuhan katakan apa? Allah tidak mau dia dipermainkan. Jangan coba-coba mempermainkan firman Tuhan. Jangan coba-coba mempermainkan Allah. Terlalu sering kita katakan ini kehendak Allah padaku, padahal kehendak dia. Itu mempermainkan Allah. Allah tidak bisa dipermainkan. Maka hasilnya kalau kita katakan ini pimpinan Tuhan, pasti kalau bukan dari Tuhan, tidak akan Tuhan kasih. Karena anak ini mempermainkan aku. Anda saja tidak mau dipermainkan kan? Padahal kita sopolo kita ini kan? Ini Tuhan katakan gitu. Jadi kalau ini kehendak Tuhan, benar-benarlah diuji, benarkah ini kehendak Tuhan? Jangan ini kehendak Tuhan, hari hujan kehendak Tuhan. Ya. Boleh-boleh saja, tapi jangan permainkan nama Tuhan. Ya, apalagi pakai nama Tuhan untuk kalau bahasa Karo, ulah pertaki kendu di batei. Itu katanya. Ada tadi apa? Iya. Orang yang dipimpin, makanya kan tadi hiduplah oleh Roh. Diuji. Bukan kadang. Kalau kadang pendek nggak apa-apa kalau kadangnya. Iya, pendek terusnya, makanya itu yang enggak. Kalau kadang-kadang nggak apa-apa, panjang pula kita terus.
Nyanyi kita nomor 35, panjang lagi dia mikirkan 35 setelah 34, sebelum 36, 3 sama 5, berarti 30, berarti ada buku nyanyian ini sudah 35, atau sudah 400, berarti pertengah, nggak perlu, pendek saja. Kalau nyanyi 35 katanya pendek saja kita berpikir ya, jangan panjang pula, stres kita nanti. Ya, kaban jahe bi. Kaban jahe maksudnya apa? Mobilnya ini sampai enggak? Supirnya ini punya SIM enggak? Enggak usah. Kalau mau kaban jahe pendek saja. Kadang. Iya, betul. Iya, damai sejahtera, sukacita. Iya, iya. Iya, itu mau ku kasih tahu tadi. Itu mau kasih tahu karena sudah mau jam 5 kan. Ada dulu sampai di sini. Iya. Gimana Elsa, gimana ini? Jadi orang itu bukan ini ya. Dengan kita hidup dipimpin oleh roh ini, ada yang akan kita tuai. Makanya nanti kalau kita cepat-cepat kan dia katakan, jangan jemu-jemu, tiba hasilnya kamu akan tuai. Enggak ada. Saya tadi mau bagikan Yeremia 13 ayat 23. Karena kita ini terlalu sering menghayal, tapi ini Tuhan katakan. Yeremia 13 ayat 23. Jadi karena kita terlalu sering sepelekan ini ya, tapi Tuhan katakan seperti itu bagi bangsa Israel waktu zaman Yeremia. Ya, ayat 23. 1, 2, ya. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Hebat ya. Anda tahu macan tutul? Mungkinkah macan tutul itu, apa katanya? Mengubah apanya? Belangnya. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Demikianlah orang yang membiasakan hidupnya dalam kejahatan. Jadi jangan pikir nanti setelah ini aku baik. No. Setelah nanti menikah nanti aku taat sama Tuhan. No. Setelah nanti dapat kerjaan aku kasih persembahanku. No. Gak akan mungkin. Kalau ini menjadi pegangan kita, dia katakan, takkan bisa kamu ubah. Takkan bisa kamu ubah. Makanya saya dulu seperti itu. Ya, saya pikir saya dapat nilai tinggi kalau ujian belajar seminggu sebelum ujian. Dat ngeyate. Gak pernah nilainya memuaskan. Muas terus nilainya, bukan memuaskan.
katanya. Masa segini, ini kan mau tambah ya. Ini namanya muas nilainya, bukan memuaskan. Jangan sempat Anda berangan-angan hidup oleh roh nanti-nanti. Kalau kita tidak membiasakan diri sejak sekarang hidup oleh roh. Ya, makanya orang, ya setelah nanti aku kerja kasih persembahan. Enggak kan orang seperti itu, enggak akan. Nanti aku melayani setelah, enggak akan ada itu. Ini firman Tuhan. Sama seperti orang Ethiopia bisa kulitnya jadi kulit putih. Demikianlah orang yang tidak membiasakan diri, berangan-angan dia hidup nanti dipimpin oleh Tuhan. No. Makanya saya senang sekali sama kalian ya. Karena masa kita panjang gitu. Kalau ini Anda tahu, ini rahasia, maka ke depan kita akan dipakai oleh Tuhan. Kalau sekarang pun kita tidak mau menolong orang lain, takkan mungkin hidup kita berguna ke depan ini. Enggak akan mungkin. Kalau bisa macan tutul mengubah belangnya, kita nanti bisa seperti itu. Enggak akan. Jadi apa yang kita lakukan kalau begitu? Jangan berlambat menunggu-nunggu. Kalau kita mencoba tidak mendisiplin diri dari sekarang, takkan bisa nanti disiplin sampai kapanpun orang seperti ini. Kalau hatinya tidak siap dari sekarang dipimpin oleh Tuhan. Jangan berpikir nanti setelah ini kita membaca firman Tuhan dengan baik-baik, kecuali kita membiasakan diri kita untuk bertekun di dalam firman Tuhan. Jangan pikir kita hidup oleh roh kalau kita mencoba mendekati cara hidup dunia ini, nanti kita bisa dipimpin oleh Tuhan. Enggak akan. Makanya coba aja lihat yang mau hidup menolong itu, kapan dia mulai. Setelah dia bertobat, dia tidak akan tunggu-tunggu. Apa yang bisa kulakukan? Dia akan melatih dirinya apa yang bisa diberikan untuk Tuhan. Secara persembahan dia melatih, jangan pikir nanti setelah tamat, enggak akan. Lihat aja orang-orang seperti itu. Ayolah kam adi nunggu pagi anak sekolah, hei krina nunggu mantuhan, japa pilali. Ya, saya sudah melayani sudah dari tahun 90, ya. Dari tahun 90 berarti ini tahun berapa ini? 2017 berarti 27 tahun ya. 2019. Ya, berarti hampir 30 tahun kan? Enggak ada yang kulihat orang yang seperti itu nanti setelah ini ku layani Tuhan. Enggak ada kulihat yang apa? Yang melayani. Yang melayani itu yang mencoba bagaimanapun beratnya di situ, dia tetap memprioritaskan pelayanannya. Orang-orang seperti inilah yang terus melayani Tuhan sampai sekarang. Makanya dia pikir nanti aku hidup ya takut akan Tuhan, sekali ini aku ngopek terus itu. Nanti sampai kapanpun terus seperti itu. Kecuali dia putuskan dari sekarang. Makanya pada zaman Yeremia hanya Tuhan buang dia ke Babel. Karena mereka bertekad terus. Tapi karena membiasakan diri, ya nggak ada yang bisa hidup lagi. Jadi kalau kita tidak membiasakan sejak muda, sudah dengar firman Tuhan tidak melakukannya. Firman Tuhan katakan, kalau nanti orang Ethiopia bisa mengubah kulitnya, kalau Anda tunggu nanti ke depan, Anda nanti bisa berubah. Makanya orang yang apa? Orang yang berkemurahan itu, dia mencoba sejak sekarang, sebelum uangnya ada, sebelum uangnya banyak, dia berkemurahan. Tapi kalau katanya nanti setelah banyak dia nggak akan, catat. Ini firman Tuhan. Ada yang mau ditambahkan kah? Tapi kalau Anda mau Tuhan, aku mau dipimpin oleh Tuhan. Aku mau dalam kesulitan pun nanti hidup dalam Tuhan. Sekarang kesulitan sekarang pun
harus membiasakan dirinya. Makanya orang bilang, setelah ini nanti Pak katanya, langsung kupikir, wah orang ini gak ada harapan. Tapi kalau begini tadi beratnya, doakan aku, tolong aku, gitu, ya, menangis dia gitu, ini ada harapan dalam orang ini. Sudah hampir 30 tahun. Kalau 30 tahun, siapa di sini sudah 30 tahun? Oh ya. Ya, sejak itu sudah melayani, melihat-lihat orang. Nggak ada kulihat yang katanya setelah ini nanti setelah ada uang setelah apa. Nggak ada kulihat orang-orang seperti itu. Yang benar-benar memang apa yang dikatakannya. Nggak ada. Tapi kalau sudah dari awalnya dia bertobat, bertatih untuk hidup di dalam Tuhan. Maka kesulitan apapun nanti dia sudah memiliki kekuatan. Ada yang mau ditambahkan kah? Sudah habis jamnya, memang bagusnya begini-begini kan. Atau ada yang ini. Jadi kapan Dupri? Makanya Tuhan, aku tidak akan mau kelak lagi PA ini. Takkan bisa orang Ethiopia mengubah kulitnya dan macam tutul mengubah belangnya. Nggak akan mungkin nanti belangku kemudian kuubah. Kalau sekarang tidak siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Adakah? Makanya ada orang, wah, ya kawanku dulu pokoknya, ya dicarinya lah istrinya cantik. Nanti bisa diajari untuk rohani katanya. Jengirna ya lalap. Enggak kan bisa. Kecuali sejak awal Tuhan, siapa Tuhan, mau Tuhan di dalam hidupku. Aku terbuka saja. Makanya ada harapan bagi dia. Jangan permainkan Tuhan, kan gitu ya. Tuhan nanti setelah ini pokoknya aku gak cantik gitu. Makanya aku jadi pernah tukang layanan kue dia buatnya karena kepingin istrinya cantik. Nah, kasihkan ini katanya. Baru kutuk. Ada namanya Sianu, ada kiriman, tolong teken di sini padahal yang ngasih di gerbang sana. Tapi kulihat sampai sekarang gak ada sukacitanya hidup kawanku itu. Gimana go? Maka ujian pun bisa melayani Tuhan kan? Iya. Makanya kami dulu ujian kan, kami ada meditasi dulu jam 5 sampai setengah 6. Ujian, saya nggak mau. Lebih baik nilaiku sekian, tapi meditasi ini aku tetap meditasi. Ya, kawan ini kan berpikir, nanti nggak ujian baru meditasi. Enggak. Libur pun nanti nggak meditasi itu. Kalau libur artinya apa? Iya, kalau kampus kami ini jam 5 harus bangun. Kalau libur, ya makanya setelah ujian lagu kami, sekarang saya sudah bebas. Itu lagu kami terus. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Bebas katanya sama kawannya itu. Bebas rupanya dia. Saat teduh pun enggak. Karena ujiannya pun tadi, mengejar ujian itu tidak saat teduh. Ya, padahal kalau enggak ujian sudah panjang sekali, enggak saat teduh juga. Ayo tambahkan. Jadi kalau sibuk kita bagaimana? Belakangkan saja Tuhan, enggak akan mungkin Anda pentolan, enggak. Kalau orang Ethiopia bisa mengubah kulitnya, barulah nanti Anda bisa. Lihat mantap-mantap. Ya. Berarti bertolong-tolongan. Dalam ayat 1 ini, coba.
Kalau orang, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, yang jelas kan kita bilang tadi, janganlah kita gila kan. Janganlah kita gila. Pelanggarannya itu bukan untuk dicaci maki, kan gitu. Jangan dicaci maki, dan kamu yang rohani harus pimpin dia ke jalan yang benar. Kalau ke jalan yang benar kan kita kurangi dia ke kesalahannya, kan kita tarik, kan itu menolong. Supaya kita jangan ikut dia. Ya contohnya tadi kan mobil tadi kan. Kami jadinya 8 jam dari sembahyang. Sebenarnya kalau kami lomba lagi sama orang itu, bisa-bisa 3 jam, bisa 3 jam. Karena akhirnya kami tahu rahasianya, truk nggak bisa lewat. Jadi kami ikut truk ini, orang itu lewat ke sana semua. Setelah kami tahu baru kami lewat lagi nyerempet orang itu. Karena memang nggak bisa enggak. Tapi orang itu masih berderet ke sana 10 mobil udah kencang semua. Kan kita terpancing untuk sudah 3 jalur. Satu jalan itu kan 3 jalur sudah penuh. Dari 3 jalur itu dimasukinya. Kami pun harus menjaga diri. Akhirnya jam 1 malam kami sampai. Karena tidak mau ikut bersama mereka. Karena kami pikir sampai pun nanti cepat, nanti tidurnya tidak enak. Kan sudah merugikan orang lain, kan gitu. Dia cepat tadinya. Padahal dari jarak itu ke tempat kami sebenarnya tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh dari jarak kami ke tempat mobil yang patah asnya yang bisa ke situ, tidak terlalu jauh. Makanya kalau kami lari tadinya, asal lewat itu udah lebih mending. Jadi jaga dirilah. Apa yang Tuhan katakan, kalau dia mau ke sana silahkan. Tapi paling sedikit aku tidak mau melakukannya. Kan gitu, itu namanya menjaga diri. Misalnya Cekura ya Jekrina, kalau menjaga diri ya diam sajalah di situ kan. Latih kap nakari, ulaka kita kape gelar teman teta, si buat kami nak tak kasih si garaika, si iya pika kan gitu. Yang benar. Namanya pelanggaran kita bilang tadi, dia melakukan ini karena kelalaian kan. Kalau kejahatan itu ada sengajanya memang. Kalau sengaja Tuhan katakan diperingati, setelah diperingati tidak mau serahkan kepada iblis. Gitu. Gimana ini? Jadi maukah kita dari sekarang Tuhan, biarlah aku dipimpin oleh Roh. Kalau ada di situ, enggak pula aku ikut mentertawakannya dan gila hormat. Kan gitu? Makanya kalau sejak sekarang kita ambil. Kalau kita menunda-nunda, katanya apa? Orang Ethiopia tidak akan bisa mengubah kulitnya. Demikianlah orang yang membiasakan diri dalam kejahatan, tapi rindu nanti hidup kudus. Nggak mungkin. Membiasakan dirinya tidak mau melayani, tapi nanti mau menjadi pendeta nanti pada waktu akan datang. Nggak akan mungkin. Ataupun nanti jadi pendeta nggak akan bisa becus itu. Tapi kalau dia membiasakan diri, dia akan menjadi baik. Itu dikatakan di dalam kitab Yeremia. Gimana ini, Ko? Apa yang kita biasakan di dalam Tuhan? Adakah? Kupikir tadi 10 ayat ini, 3 ayat ya.
Cukupkah kalau begitu? Ada yang mau kasih komentar? Hiduplah dipimpin oleh roh. Kalau begini nggak ada komentar terus, sulit juga menutupnya ini. Lana ini, kalau nggak kita berdoa.